Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat kelas 6, sudah siap untuk ujian sekolah? Hari ini kita akan membahas isi ujian sekolah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semangat, semangat, dan semangat! Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Soal yang pertama adalah disajikan gambar bagian tubuh hewan, bisa cakar, bisa paruh, dan peserta didik dapat menentukan hubungan antara bagian tubuh hewan dengan fungsinya. Nah, bagian pentingnya nanti ada gambar, bisa cakar hewan atau paruh hewan, berarti cakar burung atau paruh burung, kemudian apa fungsinya dari bagian tubuh tersebut. Perhatikan paruh burung ini. Yang pertama, siapa yang tahu burung apa? Ya, burung elang. Fungsi paruhnya adalah untuk mencapik-capik daging. Yang kedua adalah bukun pelikan. Fungsi paruhnya tentu untuk memakan ikan-ikan ya. Yang ketiga adalah bebek. Bebek paruhnya seperti sudu. Gunanya untuk memudahkan bebek ketika mencari makan di tempat yang becek. Gambar nomor 4 adalah gambar burung pelatuk. Burung pelatuk adalah burung pemakan serangga ya. Fungsinya juga untuk mematok-matok matang pada pohon. Nah, yang kelima selanjutnya ini adalah paruh dari burung pipit. Gunanya adalah untuk memakan biji-bijian, memecah biji-bijian. Terakhir, gambar nomor 6 ini adalah gambar burung kolibri. Paruhnya kecil dan sangat panjang. Gunanya adalah untuk menghisap madu atau nektar yang ada pada bunga. Selanjutnya adalah cakar yang ada pada burung atau pada hewan. Gambar A. Gambar A adalah cakar dari burung kakak tua, berfungsi untuk memanjat dan juga memegang makanannya. Gambar B adalah cakar kaki ayam atau kaki ayam ya, cakar ayam atau kaki ayam. Gunanya untuk mengais makanan. Gambar C adalah burung elang untuk mencengkeram mangsanya. Gambar D adalah kaki burung pipit atau cekar pipit, gunanya untuk bertengger. Gambar E kira-kira apa coba berselaput? Ya, ini adalah kaki itik atau bebek, gunanya untuk berenang di air atau bisa membantu itik supaya tidak terperosok ketika berjalan di tempat yang berlumpur. Yang terakhir, F adalah kaki burung pelatuk. Gunanya adalah untuk memanjat di pohon. Indikator kedua. Disajikan ilustrasi tentang bentuk bagian tanaman, daun, batang, akar. Peserta didik dapat menentukan hubungan antara bentuk bagian tanaman dengan fungsinya. Nah, berarti di soal ini akan ada ilustrasi tentang bagian tanaman, daun, batang atau akar, kemudian kita bisa menentukan fungsi dari bagian tersebut. Fungsi dari daun. 1. Sebagai tempat fotosintesis, tempat pertukaran gas, tempat terjadinya transpirasi. Nah, pada cocok bebek bisa juga sebagai alat perkembangbiakannya untuk dikembangbiak dengan cara tunas adventif. Fungsi batang sebagai penyokong berdirinya tumbuhan, bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada sapi dan tebu, juga alat transportasi. Di dalam batang ada dua pembuluh silem dan pembuluh fluom. Pembuluh silem ini untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan pembuluh fluom ini untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.
Kalau buat Bu Umi cara mengingatnya silam. Silam itu kan nyilem. Silam berarti dari bawah ke atas. Kemudian phloem, FF. Phloem fotosintesis, berarti phloem mengangkut fotosintesis. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Berfungsi juga sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Pada singkong bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Indikator selanjutnya disajikan ilustrasi atau gambar. Berarti bisa ilustrasi cerita atau bisa juga gambar hewan. Nah, di sini peserta didik harus bisa menjelaskan tentang analisis cara penyesuaian diri hewan. Jadi ada ilustrasi atau ada gambar, kemudian bagaimana cara penyesuaian diri hewan-hewan tersebut. Di sini Bu Umi punya dua gambar. Yang pertama adalah gambar bunglon dan yang kedua adalah gambar cicak. Bagaimana cara penyesuaian dirinya? Bunglon menyesuaikan diri dengan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Kemudian cicak ini adalah autotomi atau memutuskan ekornya. Kalau ilustrasi misalnya begini, ada seekor cicak, kemudian cicaknya mau ditangkap oleh kucing. Nah, bagaimana cara penyesuaian diri si cicak ini? Tentunya dengan memutuskan ekornya. Ekornya berhasil ditangkap oleh kucing, tapi cicaknya masih bisa lari atau melarikan diri. Selanjutnya adalah unta. Unta adalah hewan yang hidup di tempat yang sangat panas dan sedikit air, misalnya di gurun pasir. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Kemudian bulu mata unta itu sangat panjang, gunanya untuk mencegah masuknya debu-debu ke mata unta. Dan juga unta ini bisa minum yang sangat banyak, kemudian airnya itu disimpan di dalam tubuhnya. Nah, di sini Bu Umi punya 4 hewan. Hewan-hewan ini bagaimana cara penyesuaian dirinya? Yang pertama adalah terenggiling, menyesuaikan diri dengan menggulungkan tubuhnya. Oke, yang kedua, hewan landak. Bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Ketika landak mendekati musuh, ya duri-duri yang ada di punggungnya itu akan berdiri untuk melindungi dirinya. Kemudian yang ketiga adalah kalajengking, memiliki sengat yang beracun. Dan yang terakhir adalah beruang. Beruang kutub ini memiliki warna kulit bulunya adalah putih, ya. Ini untuk bersembunyi menghindari dari musuhnya. Juga dia lapisan lemaknya sangat tebal karena dia tinggal di tempat yang dingin. Indikator keempat, disajikan ilustrasi atau gambar tumbuhan. Kemudian peserta didik bisa menjelaskan analisis dari cara penyesuaian diri tumbuhan. Jadi bisa ilustrasi, bisa gambar tentang penyesuaian diri tumbuhan. Tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Kaktus ini hidup di tempat daerah yang kekurangan air. Daunnya itu berbentuk seperti duri. Gunanya adalah untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya tebal, ini untuk menyimpan air. Sedangkan akarnya itu sangat panjang, gunanya adalah untuk memudahkan ketika kaktus ini akan mencari sumber air yang ada di sekelilingnya. Teratai dan eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang banyak air. Nah, jadi cara penyesuaian dirinya, teratai itu memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Pada eceng gondok memiliki batang berongga supaya bisa mengapung di air. Dan di bawahnya itu ada akar selaput yang sangat lebat. Gunanya adalah untuk menjaga keseimbangan supaya eceng gondok ini tidak terbalik. Tumbuhan jati dan juga kapuk randu ini akan meranggas atau menggugurkan daunnya di musim kemarau. Kenapa dia menggugurkan daunnya? Gunanya adalah untuk mengurangi penguapan. Indikator selanjutnya, disajikan 2 gambar siklus hewan yang berbeda
Peserta didik dapat membandingkan bisa persamaannya, bisa perbedaannya. Jadi persamaan atau perbedaannya siklus hewan tersebut. Jadi ada dua gambar siklus hewan, kemudian dibandingkan persamaannya atau perbedaannya. Nah, tentang siklus hewan. Siklus hidup hewan ini bisa yang akan saya bahas kali ini adalah metamorfosis ya, yang mengalami metamorfosis. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, tahapannya adalah telur, larva, pupa, dan limfa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, tahapannya adalah telur, imago, dan limfa. Pada metamorfosis sempurna, ini contohnya ada pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, juga katak. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, ada pada jangkrik, kecoa atau lipas, dan juga belalang. Persamaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah keduanya mengalami fase telur dan fase nimfa. Nimfa ini adalah hewan dewasa. Sedangkan perbedaannya, pada metamorfosis sempurna itu ada fase larva dan juga pupa. Larva itu misalnya ulat pada kupu-kupu, pupa itu adalah kepompong. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada fase larva dan pupanya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar dua siklus hewan. Gambar 1 adalah siklus dari kupu-kupu. Sedangkan gambar 2 adalah siklus dari belalang. Nah, persamaannya apa di antara keduanya? Persamaannya adalah sama-sama mengalami fase telur dan fase nimfa. Lalu, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan pada belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Atau bisa juga perbedaannya pada kupu-kupu mengalami fase larva dan pupa, sedangkan pada belalang tidak mengalami fase larva dan pupa. Di sini Bu Umi punya 3 gambar siklus hidup hewan. Gambar yang paling kiri adalah siklus dari nyamuk. Gambar yang tengah adalah siklus dari lebah. Dan gambar paling kanan adalah siklus dari katak. Apa persamaannya? Persamaannya dari ketiga siklus ini adalah ketiganya mengalami metamorfosis sempurna. Dan juga ketiganya mengalami fase telur. Sama-sama metamorfosis sempurna, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya pada nyamuk dan lebah mengalami masa larva dan juga pupa, sedangkan pada katak tidak ada. Nah, kalau pada katak sendiri ada fase kecebong, kemudian berudu ya, kecebong atau berudu, sedangkan pada nyamuk dan lebah tidak ada fase tersebut. Indikator selanjutnya adalah disajikan gambar jaring-jaring makanan. Jadi ada gambar jaring-jaring makanan. Kemudian peserta didik dapat memprediksi rantai makanan yang terjadi. Ingat, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai atau beberapa rantai makanan ya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Dalam sebuah jaring-jaring makanan bisa dijadikan beberapa rantai makanan. Kata kuncinya adalah ikuti arah panahnya. Jadi arah panahnya, dimakan siapa, tumbuhan dimakan siapa, hewan ini dimakan siapa. Mari kita buat sebuah rantai makanan dari jaring-jaring makanan tersebut. Produsennya adalah bunga sepatu. Kemudian untuk konsumen satunya Bu Umi ulat. Dari ulat Bu Umi ke arah panah burung pipit. Dari burung pipit Bu Umi ke arah panah elang. Kalau burung pipit ke belalang bisa nggak Bu? Nggak bisa. Burung pipit arah panahnya tidak ke belalang ya, tapi belalang ke burung pipit. Jadi burung pipit tidak bisa dimakan belalang, tapi belalang bisa dimakan burung pipit.
Kita buat rantai makanan lagi. Di sini produsennya Bu Umi pilih sawi. Sawi arah panahnya ke ulat. Berarti sawi dimakan oleh ulat. Ulat ke burung pipit lagi. Burung pipit ke elang. Bu Umi mencoba membuat rantai makanan lagi dengan produsennya sawi. Sawi dimakan belalang. Nah, jadi belalang ini panahnya 2 ya, bisa ke katak, bisa ke burung pipit. Bu Umi pilih ke katak. Nah, sawi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Kemudian katak dimakan oleh burung elang. Jadi sebuah rantai makanan. Selanjutnya, anak-anak bisa melengkapi dari rantai makanan ini sendiri, bisa mencoba sendiri di rumah. Nah, kalau produsennya sawi, selain ke ulat bisa kemana? Sawi bisa dimakan tikus, sawi juga bisa dimakan belalang. Jadi kita masih bisa membuat rantai makanan yang lain lagi. Selamat mencoba. Indikator kali ini masih tentang rantai makanan. Nah, indikatornya adalah disajikan gambar rantai makanan, kemudian teman-teman bisa menentukan peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan tersebut. Jadi perannya sebagai apa? Perhatikan rantai makanan berikut ya. Nah, rantai makanan itu selalu dimulai dari produsen. Ingat, produsen itu selalu tumbuhan. Produsen itu selalu tumbuhan. Jadi rumput di sini sebagai produsen. Kemudian hewan yang memakan produsen itu disebut sebagai konsumen 1. Di sini adalah belalang. Kemudian hewan yang memakan konsumen 1 disebut konsumen 2. Di sini adalah katak. Kemudian ular itu karena dia memakan konsumen 2, perannya adalah sebagai konsumen 3. Kemudian sedangkan elang karena dia memakan ular sebagai konsumen 3, ini perannya sebagai konsumen 4. Kemudian yang terakhir jamur ini berperan sebagai pengurai atau dekomposan. Nah, perhatikan anak-anak ya, elang atau ular ini belum tentu sebagai konsumen 3 atau konsumen 4. Elang bisa saja juga menjadi konsumen 3 tergantung dari rantai makanan yang dibentuk ya. Jadi kita ulang sekali lagi, produsen itu adalah tumbuhan, kemudian setelah produsen ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan yang terakhir jamur atau bakteri sebagai pengurai. Dari rantai makanan berikut perhatikan, rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, tikus sebagai konsumen 2, ular konsumen 3, elang sebagai konsumen 4, dan jamur sebagai pengurai. Indikator kali ini adalah tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk indikator yang akan kita bahas nomor 8, ini adalah disajikan gambar beberapa tumbuhan. Peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakannya. Nah, anak-anak harus ingat bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan itu kan bisa dengan generatif atau vegetatif. Sedangkan vegetatif itu masih dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan adanya penyerbukan. Nah, ini terjadi pada tumbuhan yang berbunga atau memiliki bunga. Contohnya ada banyak sekali di lingkungan kita. Misalnya ada mangga, rambutan, jagung, durian, belimbing, dan sebagainya. Berikut adalah contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Ada banyak ya contoh-contohnya. Yang pertama yaitu spora. Spora contohnya ada lumut, kemudian ada jamur, ada suplir, kemudian ada juga paku tanduk rusak. Pada umbi batang contohnya ada tumbuhan kentang dan juga ubi jalar. Yang mengalami perkembangbiakan dengan umbi lapis ada bawang bombay, kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada lokio, kemudian ada juga bunga bakung.
Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara tunas atau tunas adventif akan kita bahas. Tunas itu contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Sedangkan tunas adventif contohnya adalah tumbuhan cemara dan juga cocor bebek. Akar tinggal, rimpang, atau rizoma ini terjadi pada tumbuhan seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, bisa juga terjadi pada tumbuhan alang-alang. Jadi yang berkupu-kupu ya. Geragi atau stolon itu contohnya adalah pada rumput teki, stroberi, arbei, pegagan, juga semanggi. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama mencakok, ya, gambar pencakok seperti ini. Kemudian ada menempel atau okulasi. Kemudian ada juga menyambung atau menempel. Mencangkok, menempel, atau menyambung ini contohnya bisa pada tumbuhan yang berkambium, misalnya seperti mangga, kemudian rambutan, dan lain sebagainya. Pada stek bisa dilakukan dengan stek batang, misalnya pada singkong atau tebu, bisa juga stek daun, misalnya pada cocor bebek. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan vegetatif buatan hulu adalah stroberi, arbei, alamanda, gagan, semanggi. Pada indikator ke-9 disajikan gambar beberapa hewan. Jadi gambar hewan, peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakannya. Anak-anak harus ingat dulu, cara perkembangbiakan hewan itu ada 7. Yang pertama adalah bertelur. Telur itu bulat, berarti bertelur itu ovipar. Melahirkan vivipar, bertelur melahirkan ovovivipar. Nah, ya, bertelur ovipar, melahirkan vivipar. Bertelur melahirkan ovovivipar. Contoh hewan-hewan yang bertelur atau ovipar adalah semua jenis ikan, kemudian ada katak, ada ular kobra ya, kemudian ada burung elang, ayam, kemudian ada bebek, itik, semua jenis unggas, ya, burung-burung itu bertelur. Hewan yang beranak atau melahirkan vivipar itu adalah hewan-hewan mamalia yang memiliki daun telinga dan juga menyusui anaknya seperti kuda, kambing, kelinci. Kemudian hewan air yang melahirkan itu adalah lumba-lumba dan paus. Bertelur melahirkan atau ovovivipar. Contohnya adalah ular yang berbadan besar seperti ular boa, ular sanca, ular piton. Kemudian beberapa jenis kadal dan juga kuda laut itu bertelur melahirkan. Indikator kali ini adalah tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Jadi akan disajikan beberapa pernyataan, kemudian peserta didik harus bisa menentukan ciri pubertas laki-laki atau perempuan itu yang mana. Mari kita ingat kembali ciri pubertas baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu mimpi basah, dada membidang atau menjadi lebar, kemudian suara membesar, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat vital, kemudian tumbuh jerawat, tumbuh jagung, dan juga tumbuh kumis dan jenggot. Sedangkan pada anak perempuan, ciri pubertasnya adalah 1. Mengalami menstruasi, 2. Payudara mulai tumbuh atau membesar, yang ketiga suara melengking, selanjutnya adalah tumbuh rambut di sekitar alat vital dan ketiak, dan juga tumbuh jerawat. Sekian untuk pembahasan kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua.